Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal. Itu hanya naratif saja, nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Gitu ya. Wolf guys, Roy Suryo ternyata menyayangkan pihak UGM yang memberikan tayangan atau podcast yang menurutnya abal-abal guys. Karena menurutnya semua itu cuma naratif, yang tak ada satu bukti pun yang ditampilkan pada saat podcast itu berlangsung. Ibarat kata mungkin cuma omun-omun saja bro. Segitu detailnya menyimak. Roy Suryo itu sampai tahu menit per menitnya tayangan itu. Bahkan namanya disebut pun dia tahu. Menit yang keberapanya. Anjay banget. Roy Suryo pun langsung tancap gas menjawab pernyataan itu guys. Tapi nanti kita simak apa jawabannya. Tapi yang bikin heboh lagi, rata-rata komentar deterjen yang ada di podcast UGM, itu rata-rata malah bikin miris guys. Kebanyakan mengejek dan tidak percaya dengan narasi-narasi yang disampaikan tanpa ada satu bukti pun yang ditampilkan. Jadi wajar masyarakat beranggapan negatif tentang tayangan itu. Perlu diketahui, Undang-Undang Keterbukaan Publik ada di nomor 14 tahun 2008. Dan di pasal 18 ayat 2 tentang keterbukaan dokumen publik. Disinilah pihak UGM tidak paham atau pura-poho guys. Kan udah jelas Pak Jokowi itu menggunakan ijazahnya untuk pencalonan presiden 2 periode. Jadi otomatis itu jadi dokumen publik bro. Aduh, memalukan guys. Tapi gua yakin pihak UGM pinter, tapi keblinger. Haha. Nah guys, kita simak tanggapan atau jawaban Roy Suryo tentang podcast. Pihak UGM, Sekidot. Rektor UGM yang bicara tentang Oke, kasus itu ya bagus. Saya wajib menjawab ya. Karena apa? Saya satu-satunya orang yang disebut dalam podcast itu ya, selain nama Joko Widodo. Jadi itu ada 2 podcast ya, ada 2 rekaman. Satu rekaman sepanjang 3 menit 55 detik. Kemudian satu lagi rekaman sepanjang 33 menit sekian. Yang rekaman sepanjang 33 menit sekian itu, di menit ke-31 lebih 7 detik nama saya disebut. Ya, jadi saya harus menjawab. Jawaban saya sepele. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya itu hanya naratif saja. Nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Nggak ada sama sekali. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman. Lihat pada kolom-kolom komentar di bawah 2 tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya, malah menjelek-jelekan atau malah komunikasian kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong. Gitu. Minimal mereka bisa memilah dan memilah mana bukti yang sifatnya bukti untuk publik dan bukti untuk private. Ya. Bahkan yang namanya ijazah dan kemudian skripsi itu adalah dokumen publik. Ya, itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008. UGM salah membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kebetulan saya adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Saya juga yang menerangkan naskah akademiknya. Jelas betul di pasal 18 ayat 2. Dokumennya sifatnya publik, itu harus dibuka. Artinya dokumen yang pernah digunakan oleh orang yang menduduki jabatan publik. Joko Widodo adalah orang yang pernah menduduki jabatan publik. Kemarin tuh nggak ada skripsi, nggak ada ijazah. Jadi malah membuat publik makin nggak percaya kepada UGM. Terus yang penting lagi, pada menit ketiga, ya lebih 11 detik ya, ketika statement to rektor sendiri, ya Prof. Ova Amelia, itu mengatakan, ya segala hal di luar tahun, setelah tahun 85, ya itu adalah menjadi tanggung jawab dan perlindungan dari si pemilik ijazah. Berarti apa? UGM mulai cuci tangan. UGM mau melepaskan diri. Menurut saya bagus. Udahlah UGM gak usah ikut-ikut lah. Kasihan UGM terlibat dalam pusaran ini. UGM seharusnya sampaikan saja data-datanya. Kalau memang data-data itu ada, tampilkan. Jangan kemudian hanya naratif. Jadi kemarin tuh statementnya UGM itu 1 udah terlambat. 2 hanya naratif. Tidak ada nilainya sama sekali. Secara hukum sangat disayangkan. Nah guys, gimana pendapat kalian? Komen guys. Kalau kalian peduli dengan kebenaran, jangan lupa subrek ya bro. Salam akal waras. Terima kasih. Alright.